Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrani Herawati dengan NIM 123703003. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait persamaan numerik non-linear dengan menggunakan 3 metode yang berbeda. Untuk yang pertama, di sini metodenya itu menggunakan metode dissection, untuk yang kedua ada dari regular falsi, dan yang ketiganya dari Newton-Raphson. Baik, untuk penjelasan berikutnya yang lebih mendetail akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Definisi dissection dalam kolom F, A, B, tol itu didefinisikan sebagai toleransinya. Kemudian if FA dikali FB apabila kurang dari 0, maka hasil print yang terjadi setelah kodenya di running, A dan B tidak mengurung akar. Kemudian kita dapat menentukan nilai yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada rumus C sama dengan A plus B dibagi 2, di mana FC kurang dari nilai toleransi C sama dengan A plus B dibagi 2. If FA dikali FC kurang dari 0, maka A-nya sama dengan C. Kemudian apabila FB dikali FC kurang dari 0, maka B-nya sama dengan C. Kemudian di sini ada return C, dan ini akan kembali ke hasil yang C-nya. Kemudian di sini ada contoh dari bisection. Pertama, kita masukkan dulu modul bisection yang tadi, from bisection import. Kemudian kita definisikan nilai fx sama dengan y sama dengan x pangkat 2 min 4. Return y ini kembali lagi ke hasil yang tadi. Kemudian A sama dengan float input tebakan awal A sama dengan B, float input tebakan awal B sama dengan, dan kemudian juga masukkan nilai toleransinya. Nah, nilai x sama dengan dissection F, A, B, dan tol. Kemudian nanti print ini tuh untuk menghasilkan nilai akar persamaannya tuh akan terlihat gitu berapa. Nah, di sini setelah kodenya di running, ada beberapa nilai yang sudah saya coba. Untuk yang pertama di sini tebakan awal A apabila kita masukkan 0, kemudian tebakan awal B sama dengan 10, toleransinya 1 dikali pangkat 10 min S1 pangkat min 20, maka akar persamaannya itu akan menghasilkan 2,0. Kemudian untuk yang selanjutnya, tebakan awal A sama dengan min 10, tebakan awal B sama dengan 0, toleransinya 1 dikali 10 pangkat min 20, maka hasilnya akan negatif 2,0 atau negatif 2. Kemudian tebakan awalnya kita masukkan 3, tebakan awalnya yang B-nya 5, toleransinya 1 dikali 10 pangkat minus 20, maka hasilnya A dan B tidak mengurung akar. Kemudian harus menentukan nilai yang lain, dan akar persamaannya pun di sini tidak terlihat atau non. Yang selanjutnya di sini ada contoh dari regula falsi, di mana ini tuh kodenya if A dikali B FA dikali FB kurang dari 0, print tebakan awal A dan B tidak mengurung akar. Kemudian silahkan tentukan tebakan nilai yang lain. Kemudian untuk hasil C-nya itu berbeda dengan yang dissection tadi. Jadi C sama dengan B minus FB dikali B min A dibagi FB min FA. Kemudian C-nya masukkan lagi yang tadi. Terus if FA dikali FC kurang dari 0, A-nya sama dengan C. Kemudian if FB dikali FC kurang dari 0, maka B-nya sama dengan C. Kemudian di sini ada contoh kodenya untuk yang regular falsi, dimana from regular falsi import di fx titik 2 ya sama dengan x pangkat 2 minus 4 return y. Kemudian untuk A, B, dan nilai toleransinya float input tebakan awal A sama dengan tebakan awal B sama dengan, dan toleransi sama dengan. Kemudian di sini ada print. Nah, print juga ini untuk menentukan
nanti nilai akar persamaan yang dihasilkan, jadi X-nya itu akan terlihat berapa. Nah, ini adalah setelah kodenya di running, maka di sini terlihat hasil contoh dari regula falsinya. Apabila kita memasukkan tebakan awalnya A sama dengan 0, tebakan awal B sama dengan 4, kemudian toleransinya 1 dikali 10 pangkat minus 10, maka akar persamaannya yaitu 1,9999858376. Kemudian apabila tebakan awal A-nya minus 10, tebakan awal B-nya 1, toleransinya 1 dikali minus 10, maka akar persamaannya akan menghasilkan negatif 1,9999808986. Kemudian yang selanjutnya, apabila tebakan awalnya 2,5, tebakan awal B-nya 5, dan toleransinya 1 dikali 10 pangkat minus 10, maka hasilnya itu balik lagi gitu ke yang tadi, yang di modul yang sebelumnya. Tebakan awal A dan B tidak mengurung akar. Kemudian silahkan kita tentukan untuk tebakan nilai yang lain, dan akar persamaannya itu tidak terdeteksi begitu. Kemudian untuk contoh kode yang terakhir di sini ada dari metode Newton-Raphson, di mana sebelumnya kita harus memasukkan kode derivatifnya terlebih dahulu. Di sini definisi derivatif dalam kurung f, x, dx sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 10. Kemudian df dx-nya sama dengan f dikali x plus dx min f x min dx dibagi 2 dikali dx, dan return hasilnya itu kembali lagi ke df dx. Nah, setelah ini kodenya di running, kemudian kita masukkan ke kode Newton-Raphson, di mana from derivative import. Jadi dari kode derivatif yang tadi kita mengimport bahwasanya definisi Newton-Raphson sama dengan f, x, nilai toleransinya, di mana fx apabila kurang dari nilai toleransi, df dx menghasilkan yang tadi ya, nilai derivatif fx, maka x sama dengan x min fx dibagi df dx, return x. Nah, ini untuk mengembalikan lagi ke nilai x yang tadi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh dari metode Newton-Raphson. Apabila def fx sama dengan y sama dengan x kuadrat minus 4, kemudian return y, di sini x i sama dengan float input, tebakan awal akar x i-nya kita nanti masukkan berapa nilainya, kemudian untuk toleransinya juga sama dimasukkan nilainya, maka x-nya akan menghasilkan x sama dengan Newton-Raphson dalam kurung f, x i, nilai toleransi. Print akar sama dengan x sama dengan ini, pokoknya hasil print ini tuh nanti tuh di sini tuh bakal terlihat hasil dari akarnya itu berapa gitu apabila kita sudah memasukkan nilai tebakan awal xi sama nilai toleransinya. Nah, ini sudah saya coba buat running, dimana ini ada 2 contoh ya, dimana apabila kita memasukkan tebakan awal akar xi sama dengan 4, kemudian toleransinya kita masukkan 1 dikali 10 pangkat minus 20, maka akarnya itu akan menghasilkan nilai 2 gitu. Iya, 2. Kemudian apabila kita memasukkan nilai tebakan awal xi-nya minus 4 dan toleransinya 1 dikali 10 pangkat minus 20, maka nilai akarnya itu kebalikannya gitu dari yang di atas tadi. Yang ini kan 2, berarti ini tuh minus 2 kayak gitu. Nah, ini ketiga contoh tadi hasilnya sesuai gitu dengan metode yang sebenarnya. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.